Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berbeda dari biasanya, jadi di video kali ini aku mau sharing cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Dari beberapa bulan yang lalu, sebenarnya aku sudah pernah coba budgeting. Tapi ya begitulah ya, karena nggak difokusin jadi gagal-gagal terus. Tapi untuk kali ini aku mau mencoba untuk fokus dan benar-benar mengatur keuangan. Sebelum-sebelumnya pasti nombok taruh setiap bulan, karena kan dananya nggak dibuatin pos masing-masing gitu ya bun, jadi berantakan gitu. Jadi di sini aku sudah siapin beberapa sinking funds yang mau aku fokuskan gitu ya bun. Di sini ada tabungan wajib, ada tabungan pendidikannya rencana, ada tabungan lebaran, dan ada tabungan pajak kendaraan. Dan di sini aku nggak buat banyak challenge ya, karena kan ini baru pertama kali aku budgeting. Jadi hanya mau fokus untuk mengatur keuangan aja. Jadi mungkin kapan-kapan baru mulai untuk buat challenge-nya. Biar nggak bingung gitu ya bun, takutnya banyak challenge jadinya bingung, akhirnya budgetingnya nggak berhasil, challenge-nya pun nggak berhasil gitu ya. Jadi aku mau fokus aja mengatur keuangan dulu, challenge-nya belakangan. Lanjut, ini ke living. Jadi ini aku sudah buat pos-pos sesuai dengan kebutuhan rutin bulanan aku ya. Ini ada belanja bulanan, ada belanja mingguan, ada listrik, PDAM, dan lain-lain. Jadi untuk belanja bulanan di sini aku budgetin 350.000. Lalu untuk belanja mingguan itu aku budgetin setiap minggunya 125.000. Biasanya budget belanja mingguan aku itu 100.000, tapi sekarang aku tambahin jadi 125.000 per minggunya. Karena harga kebutuhan udah makin naik ya bun, jadi budgetnya juga aku tambahin sedikit. Lanjut, ini ke listrik. Jadi di listrik aku budgetin 150.000 aja, karena memang biasanya cukup ya 150 untuk satu bulannya. Lanjut ke PDAM, ini aku budgetin 50.000. Lalu untuk kuota aku budgetinnya 100.000 aja. Untuk gas aku budgetinnya 40.000 karena aku pakainya gas yang 3 kiloan itu ya. Lanjut untuk iuran sampah, di sini budgetnya 20.000. Untuk uang saku suami itu budgetnya 250.000. Uang saku aku sendiri itu 150.000 aja. Lalu untuk pemeliharaan kendaraan, ini biasanya aku pakai untuk ganti oli dan lain-lain ya. Ini aku budgetinnya 100.000. Lalu untuk dana darurat, ini aku budgetinnya 440.000. Lalu untuk kebutuhan anak, ini untuk sufor ya, itu budgetnya 150.000. Lalu untuk snack anak itu aku budgetin juga di sini 150.000. Jadi total kebutuhan bulanan aku itu sekitar 2.450.000. Jadi segini ya budgetnya. Jadi sudah aku pos-posin setiap kebutuhannya. Jadi semoga ini sesuai ya dengan pos yang udah aku buat. Jadi yang lain gak akan terganggu. Lanjut, ini aku mau isi dulu budget untuk sinking fund ya. Jadi ini yang pertama itu ada tabungan wajib. Ini budgetnya 1 juta. Lalu untuk tabungan pendidikan, kebetulan kan rencana sudah berhenti ya pakai Pampers. Jadi dana Pampersnya aku alihkan ke dana pendidikan. Jadi ini budgetnya 300.000. Lalu untuk tabungan lebaran itu di sini budgetnya 100.000 aja. Lalu untuk tabungan pajak kendaraan di sini budgetnya 50.000 aja. Lalu yang terakhir di sini ada sisihan untuk sedekah ya. Mau itu sedekah subuh atau sedekah apapun itu. Di sini budgetnya 100.000 aja.
Pos-posin budgetnya udah selesai dan ini aku mau lanjut masukin ke tempatnya masing-masing. Jadi ini uangnya sengaja ya aku ambil yang pecahan 50 ribuan semua biar gampang ngeposinnya gitu. Dan ini aku udah siapin binder ziplock sesuai dengan sinking fund yang mau aku buat. Jangan salfok ya, karena ini bindernya memang masih benar-benar polosan gitu aja karena baru sampai minggu lalu ya bun. Karena kan mau fokus untuk budgeting, jadi aku beli juga binder ziplock yang biasa dipakai oleh teman-teman vlogger budgeting lainnya gitu. Dan stabilo ini juga baru aku beli kemarin, jadi masih di plastiknya gitu ya. Ini benar-benar dari nol aku siapinnya, jadi semuanya masih baru. Dan di sini aku mau isi dulu binder sinking fund yang ada tabungan-tabungan ini ya. Jadi aku arsir dulu. Ini bulan pertama aku memulai untuk tabungan-tabungan ini. Jadi semoga berhasil ya, nggak aku pakai-pakai. Nggak kepepet-kepepet terus narik-narikin lagi uang yang ada di sinking fund ini. Untuk tabungan wajib, aku rasa setiap rumah tangga jika ada dana yang bisa ditabung, kita pasti akan nabungkan karena nggak tahu di selanjutnya itu kita punya keperluan mendesak yang memang harus segera butuh dana gitu. Jadi aku juga selalu siapin dana tabungan ini, tabungan wajib gitu, biar ketika kita perlu sesuatu kita nggak susah nyari uang sana sini ya bun. Lalu untuk tabungan pendidikannya Renjana kan kebetulan tahun ini mau sekolah ya, mau masuk TK. Jadi mulai sekarang itu aku sudah mulai buatin tabungan pendidikannya mumpung masih baru masuk TK, karena sebelumnya aku nggak bisa nabung untuk keperluan pendidikannya Renjana ya, karena kan Renjana itu pakai sufor, pakai pampers juga. Jadi setelah lepas pampers itu aku baru bisa alihkan dana pampersnya menjadi tabungan pendidikan. Lalu untuk tabungan lebaran, kebetulan lebaran kan bulan depan ya, tapi sudah aku persiapkan sinking fund untuk lebaran tahun 2025. Jadi nggak pakai dana-dana yang lain ya, karena sudah disiapkan pos untuk lebaran tahun depan. Lalu untuk tabungan pajak kendaraan, kan kita wajib ya untuk bayar pajak kendaraan setiap tahunnya. Jadi di sini aku mau sisihin setiap bulannya budget untuk pajak kendaraan ini biar nggak pakai tabungan untuk bayar pajak tahunannya. Di sini aku juga siapin sinking fund, sisa uang budgetin setiap bulannya. Jadi ini bukan challenge ya bun. Jika ada sisa baru akan aku simpen. Jika nggak ada ya udahlah ya, karena kan budgetnya juga ya mepet-mepet. Untuk budget sedekah ini juga aku simpen di binder ziplock ini ya, karena ya biasanya aku dan Pak suami itu sedekahnya sedekah Al-Quran setiap bulannya. Jadi alhamdulillah punya tabungan akhirat juga ya bun. Isi binder sinking fund sudah selesai, sekarang lanjut isi dompet pinter. Ini aku udah beli dompet pinter dari Astoria kalau nggak salah namanya. Ini udah aku beli dari beberapa bulan yang lalu, cuman baru kepake hari ini. Menurut aku ini dompetnya bagus karena kertas bagian dalamnya ini lumayan tebal, jadi nggak gampang sobek ya bun. Dan ini juga banyak slot kartu, jadi semua kartu aku tuh udah masuk di dompet ini jadi satu, tak gabungin gitu ya. Dan di sini udah aku siapin stiker sesuai dengan pos-pos yang udah aku buat sebelumnya. Jadi tinggal dimasukin aja uang sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan tadi ya bun.
Ini aku udah selesai isi dompet pintar sesuai dengan budgetnya masing-masing ya bun. Jadi kurang lebih seperti inilah budgeting aku. Semoga berjalan untuk selanjutnya, nggak putus sampai di bulan ini. Semoga aku selalu bisa konsisten untuk menabung dan mengatur keuangan rumah tangga ya. Segini dulu video budgeting aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!